kasih kepada semua pendengar podcast kita. Selamat datang di Pendidikan yang Terang, Jejak Yesus dalam Pembelajaran kita. Tempat di mana kita akan menjelajahi dunia pendidikan melalui lensa ajaran dan nilai-nilai Yesus Kristus. Saya Dini Vigetas Banu akan menjadi panduan kita dalam perjalanan edukatif ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya telah menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu teman-teman saya untuk hadir bersama-sama dengan saya. Mereka akan menjelaskan dan membantu membahas topik apa yang akan kita bahas pada hari ini. Namun sebelum kita mulai dengan pembahasan kita, saya berikan kesempatan untuk teman-teman memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yonanda Matasina. Saya Rena Melinda Krekaja. Saya Darius Tusi. Baik, pendengar setia, hari ini kita akan membahas topik mengenai kira-kira teman-teman, hari ini pembahasan kita tentang apa ya? Pandangan terhadap pendidikan. Ya, pandangan terhadap pendidikan agama dalam Perjanjian Baru ya. Dan pendidikan yang berproses pada diri Yesus Kristus. Oke. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita yang lebih mendalam nih, saya mau tanya, menurut teman-teman, pandangan pendidikan agama dalam Perjanjian Baru itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya, pandangan terhadap pendidikan yang tersirat dalam tulisan-tulisan baru, baik disusun paling awal atau agak akhir, dapat bervariasi tergantung pada konteks atau penulisannya. Namun ada beberapa pandangan umum yang bisa ditemukan dalam tulisan-tulisan pendidikan terkini. Salah satu pandangan yang mungkin tersirat adalah pentingnya pendidikan yang inklusif serta yang setara. Tulisan-tulisan penting ini yang baik mungkin menekankan perlunya memberikan kesempatan pendidik yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan juga etnisnya masing-masing. Terima kasih. Kalau menurut Nanda, bagaimana tanggapan Nanda? Kalau menurut saya, selain dari apa yang Irene katakan, pendidikan agama dalam Perjanjian Baru adalah tulisan-tulisan baru tentang pendidikan yang baik, mungkin juga menyoroti pentingnya pendekatan yang inovatif dan adaptif dalam proses pembelajaran yang terus berubah dengan cepat. Tulisan-tulisan pendidikan yang baik mungkin mendorong penggunaan teknologi dan metodologi pembelajaran yang baru untuk mempersiapkan pelajar menghadapi tantangan masa depan. Pandangan lain yang bisa tersirat adalah pentingnya pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dunia nyata. Oke, jadi kalau kita lihat ya dari pendapat kedua teman kita, perlu diingat bahwa pandangan-pandangan ini itu dapat bervariasi ya, tergantung pada penulisan dan konteksnya. Iya. Jadi penting untuk membaca dan menganalisis tulisan-tulisan pendidikan dengan kritis ya, seperti itu kawan-kawan. Kemudian nih, saya mau bertanya tentang pendidikan agama dalam Perjanjian Baru itu kan tentunya harus dimulai dari diri Yesus Kristus yang diakui sebagai guru agung. Menurut Ina Irene, apa itu maksudnya yang harus dimulai dari diri Yesus Kristus sebagai guru agung sendiri? Mungkin menurut saya, Yesus Kristus adalah figur sentral yang diakui sebagai guru agung dalam ajaran agama Kristen yang memiliki peran penting dalam memberikan pengajaran dan teladan bagi para pengikutnya. Yesus Kristus tidak hanya memberikan pengajaran secara langsung kepada murid-muridnya, tapi juga melalui perumpamaan, kisah-kisah, dan tindakannya sendiri. Pengajarannya berfokus pada nilai-nilai kasih, pengampunan, pelayanan, keadilan,
dan nilai-nilai moralitas yang menjadi dasar ajaran agama Kristen. Salah satu contoh pentingnya pengajaran Yesus Kristus adalah dalam khotbahnya di bukit yang tercatat dalam kitab Injil Matius pasal 5 sampai 7. Agama Kristen seperti berkat-berkat, hukum kasih dan prinsip hidup yang benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Selain itu, Yesus juga memberikan contoh yang nyata melalui tindakannya seperti mengasihi, melayani orang lain, mengampuni dosa, dan menunjukkan kerendahan hatinya. Tindakannya ini menjadi salah satu teladan atau peran penting bagi para pengikutnya atau pengikut Yesus Kristus dalam mempraktek ajaran agama Kristen dalam kehidupan kita sebagai manusia. Penting untuk memahami dan menghormati peran Yesus Kristus sebagai guru agung dalam pendidikan agama Kristen. Dalam mempelajari ajaran dan teladannya, kita dapat membanggakan atau pemahaman yang lebih dalam nilai-nilai kekristenan atau mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu menurut dari saya. Oke, jadi kalau begitu tentunya Yesus sebelum menjadi guru ini kan pastinya dia menjadi murid ya. Seorang kalau menjadi guru harus lebih dulu menjadi murid. Berarti seperti apa yang dikatakan oleh pemikir-pemikir bahwa Yesus selain dia belajar keagamaan Yahudi dalam keluarganya itu, dia juga belajar banyak hukum-hukum Taurat di luar ya. Kalau begitu saya mau tanya nih, seperti apa yang teman Anda lihat bahwa Yesus itu dia sebagai buah mulia dari pendidikan agama Yahudi, terus apa saja peran Yesus sebagai seorang guru, dan apa gaya mengajar Yesus yang diamalkannya? Jadi gaya mengajar Yesus yang melibatkan kasih sayang dan empati telah menghasilkan dampak yang sangat besar, baik secara individu maupun secara umum. Berarti dia mempunyai dampak ya teman-teman. Kira-kira menurut Daris, apa dampak-dampak yang diberikan Yesus melalui gaya mengajarnya itu? Ya, ada beberapa dampak yang melibatkan kasih sayang, yaitu membangun hubungan yang lebih baik. Gaya mengajar Yesus yang penuh kasih sayang dan empati membantu membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan komunitas. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Selain itu, mendorong perubahan positif. Yesus seringkali menggunakan parabola dan cerita untuk mengajarkan nilai-nilai normal dan etika. Ini mendorong orang-orang untuk merenung dan membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Ada beberapa dampak yang melibatkan kasih sayang, yaitu membangun hubungan yang lebih baik. Gaya mengajar Yesus yang penuh kasih sayang dan empati membantu membangun hubungan yang lebih baik antara individu dan komunitas. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Yang berikut, Yesus selalu menekankan pentingnya kasih sayang dan kedamaian. Ini telah mendorong banyak orang untuk membuat baik kepada orang lain dan menciptakan lingkungan yang lebih damai dan penuh kasih. Dan yang terakhir, membantu orang mengatasi kesulitan. Yesus selalu dan untuk orang-orang yang membutuhkan menunjukkan empati dan kasih sayang. Ini telah memberikan harapan dan kekuatan kepada banyak orang untuk mengatasi kesulitan dalam hidup mereka. Oke, baik. Terima kasih buat pendapat-pendapat dari teman-teman. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya berikan untuk teman-teman pendengar juga mendapatkan informasi ya. Akhir dari podcast kita hari ini, saya mengucapkan terima kasih lah bagi teman-teman yang sudah mau hadir di podcast ini dan memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman pendengar semua.
Akhirnya apa yang telah disampaikan teman-teman saya boleh bermanfaat bagi teman-teman pendengar semua. Dengan berakhirnya podcast kita hari ini, kami mengucapkan shalom.